kehidupan di dunia ini sudah barang tentu kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini sementara saja. Sementara saja. Tidak akan pernah berlangsung lama karena memang kehidupan ini adalah fana. Dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Semuanya adalah permainan saja. Permainan saja. Maka ketika kita hidup di dunia ini jangan dibawa terlalu serius. Kalau terlalu serius, stres nantinya. Kecuali satu yang harus serius, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seriuslah. Karena memang kehidupan ini tidak akan pernah kita selamanya. Kita pengen selamanya, tapi jatah hidup kita tentu saja ada. Barusan kita dari tahun 2024 tanpa terasa masuk tahun 2025. Gak terasa waktu bergulir semakin cepat. Begitu cepat. Jare wong Jawa celeret. 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 Kalau bahasa kami sat. Sat gacangnya. Gacangnya. Gak terasa. Tahu-tahu habis bulan. Tahu-tahu habis bulan. Tahu-tahu tahun 2025. Tak ketok habis tahun. Tak ketok tua. Tak ketok mati. Hidup kok kalau udah mati tua. Kalau udah tua mati. Tua mati juga. Ada kata pilihan. Kecuali kita mempersiapkan diri untuk kematian itu. Kematian adalah keniscayaan. Semua kita pasti mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Semuanya pasti mati. Aku yakin yang hadir di sini 100 tahun yang akan datang mati kali. Ada yang mau hidup 100 tahun lebih? Tidak usah merepotkan orang. Sudah. Apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, kalau Allah berkehendak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tidak suka, sudi tidak sudi, kalau Allah sudah berkehendak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita milik Allah. Suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, kata Imam Al-Ghazali, setiap tarikan nafas adalah langkah menuju kematian. Sudah berapa lama kita narik nafas? Sudah begitu lama. Sudah begitu lama. Kata Ibnu Athaillah, setiap tarikan nafas ada takdir yang berlaku. Maka kita mohon kepada Allah, setiap takdir yang berlaku, ya Allah, takdirkan takdir itu dengan takdirmu yang baik, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama menikmati hidup ini, episode per episode, nikmati hidup ini. Bagaimanapun keadaan kita, nikmati. Nikmati. Karena memang kehidupan ini tidak akan pernah berlangsung lama. Kemarin sudah berlalu. Menangis berurai air mata, terseduh-seduh, mau kembali kepada hari kemarin, tidak akan pernah bisa. Bagaikan menepuk air yang mengalir, tepukan pertama tidak akan pernah sama dengan tepukan kedua. Esok hari adalah misteri ilahi. Siapa yang bisa menjamin kalau kita masih bisa hidup esok hari, melihat matahari terbit esok hari? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah hari ini. Yang ada adalah hari ini. Makanya idza asbahta fala tantadziril masa. Wa idza amsayta fala tantadziril sabah. Kalau engkau hidup di pagi hari, jangan menunggu sore untuk ibadah. Karena belum tentu hidupmu sampai sore. Kalau engkau ditakdirkan oleh Allah hidup di sore hari, jangan menunggu esok pagi untuk ibadah berbuat baik. Karena belum tentu engkau hidup sampai besok pagi. Misteri ilahi. Misteri ilahi. Yang ada adalah hari ini. Nikmati hari ini, nikmati hari ini, nikmati hari ini. Sudahlah, apa yang ada nikmati. Apa yang ada nikmati. Jangan pernah mengeluh dalam hidup ini. Karena mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nikmati, nikmati, nikmati. Bagaimana menikmati kehidupan? Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah kepada Allah. Insya Allah dengan ibadah itu hati damai, tenang. Walaupun buntu, damai. Walaupun utang banyak, damai. Ya sudahlah, damailah. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau engkau sudah ibadah, kalau engkau sudah melaksanakan kewajibanmu,
Sebagai seorang muslim, lakukan nilai-nilai agama, lakukan Islam itu sebenarnya, masuk Islam totalitas, kafah. Maka setelah itu bergembiralah. Falyafrahu, falyafrahu, falyafrahu. Kenapa? Karena hidup ini harus dinikmati. Kata malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isma syi'ta, fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, hiduplah semaumu. Nikmati hidup ini. Karena memang suatu saat engkau akan jadi mayit. Nikmatilah, episode per episode nikmati. Makanya hidup ini jangan sampai kita banyak menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Kita nikmati, pulang ke rumah nikmatilah. Nikmatilah senikmat-nikmatnya. Apa yang ada di rumah nikmati, kebersamaan dan apapun itu nikmati. Balik ke rumah, bertemu dengan anak, bertemu dengan istri, nikmati kebersamaan. Nikmati kebersamaan. Kalau sudah di rumah, HP dilepas. HP dilepas. Sudah. Terlalu sering kita pegang HP. Sudah lepas. Aku kalau balik ke rumah itu kadang masih nak pegang HP. Tapi kadang-kadang nengok muka bini tak tega. Langsung HP itu ku lempar. Ku lempar. Tapi pucuk kasur. Sudah lepas HP. Bercengkeramalah bersama keluarga, nikmati kebersamaan. Tanya kabar istri, apa kabar? Apa kabar kau di? Bini kita jawab, alhamdulillah kak masih hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmati kebersamaan. Karena kita sungguh tidak pernah tahu detik keberapa kita meninggalkan dunia ini. Kalau Allah berkehendak, sungguh tidak ada yang bisa menghalangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, kadang-kadang kita sering mengeluh dalam hidup ini karena kesusahan dan seterusnya, bla 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 bla. Tapi bagi orang yang senantiasa istiqomah dengan kebaikan tidak akan pernah mengeluh. Makanya hidup ini punya prinsip. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebagai prinsip kita semua juga. Apa prinsipnya? Dalam firman Allah di dalam kitab Zabur disebutkan di situ, hakun alal aqil Allah yashtagila illa bisalasin. Jangan pernah kita disibukkan dengan apapun kecuali dengan 3 perkara. Sibuklah dengan 3 perkara. Apa kesibukan 3 perkara itu? Yang pertama, tazawwudin lima'adin. Sibuk mempersiapkan diri untuk hari esok, setelah hari ini, setelah kehidupan ini. Mencari bekal, menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Karena memang Allah juga sudah mengingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok, setelah kehidupan saat ini, untuk kematiannya nanti. Persiapkan diri kita dengan bekal-bekal kebaikan. Kenapa? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur kemudian tanpa membawa bekal kebaikan, bagaikan dia mengarungi samudra tanpa perahu. Bayangkan, mengarungi samudra tanpa perahu, apa yang akan terjadi? Mengarungi samudra tanpa perahu, apa yang akan terjadi? Tabeno, saro. Kalau mati langsung masih mending. Nah, antara hidup dengan mati, kemudian baru mati beneran, nah itu susah. Nah, makanya kita sama-sama mencari bekal, mempersiapkan bekal untuk kehidupan kelak, kehidupan akhirat. Di dunia ini sementara sekali, gak akan pernah berlangsung lama dunia ini. Makanya Rasul sudah wanti-wanti, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu minhum may yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang melebihi itu. Sedikit. Ini ada yang sudah 60. Ya, banyak. Sudah? Ada. Nah, Oleh ke 60. bayangkan.
2024 lah 60, 2025 masuk 61. Berarti lah ya enggak. Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad memberikan isyarat 60 sampai 70. Sebentar sekali, ada hitungannya, ada batasannya hidup di dunia ini. Enggak lama lah, enggak lama lah. 60, 70 lah di sini. Banyak. Itu sudah ambang batas akhir itu. Batas akhir. 71 lah ada 71. Di sini. Ada pula. Alhamdulillah. Panjang umurnya lo yang hadir ini. Insyaallah, amin ya rabbal. Tapi aku jinggo yang hadir cak 25 tahun kan. Ini orang-orang yang benar-benar menikmati hidup ini. Benar-benar menikmati hidup. Kenapa? Karena kesempatan kita sedikit. Kesempatan kita sedikit. Tidak banyak kesempatan hidup ini. Maka kesempatan yang ada ini mari kita sama-sama untuk mempersiapkan dan mencari bekal sebanyak-banyaknya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya wafat meninggalkan dunia ini. Apa bekal kita? Banyak. Banyak. Apakah sholat bekal kita? Iya benar. Bagian dari bekal itu adalah sholat. Apakah sholat saja? Tidak. Tidak. Bukan hanya sholat yang harus kita lakukan, tapi kebaikan-kebaikan universal lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain begitu banyak. Maka kesempatan untuk berbuat baik begitu banyak. Jangan pernah pesimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sekecil apapun jangan dianggap remeh. Bisa jadi kebaikan yang kecil itulah yang membuat kita masuk surga. Bisa jadi kebaikan yang kita anggap remeh itulah sebenarnya yang mengantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk masuk surga jangan dipandang sulit. Kadang-kadang kita melihat seakan-akan surga itu hanya milik ustadz, hanya milik kiai. Enggak juga. Enggak juga. Justru yang harus hati-hati ustadz kiai itu. Ustadz yang kiai itu yang harus hati-hati. Tergelincir sedikit, nauzubillah. Mohon doa panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah makanya kesempatan berbuat baik begitu banyak. Ketika kita hadir di masjid, nah kebaikan. Belum sholatnya. Apalagi ke masjid kita sholat. Ke masjid saja, jalan ke masjid sudah kebaikan. Apalagi masuk masjid sholat. Insya Allah. Maka jangan hanya memandang kebaikan itu sholat saja. Kalau kita memandang kebaikan itu sholat saja, akhirnya kita mengabaikan kebaikan yang lainnya. Contoh kecil, kita ke masjid, yang ada dalam benak kita hanya sholat. Akhirnya apa? Kita mengabaikan kebaikan yang lainnya. Masuk masjid nginjak sendal orang, nendang teropawang, tendang teropawang, ucar kacir. Situ bawa balik. Sudah ditendang dibawa balik. Kacau. Oh ide. Tidak tahu nyonya nendang sendal, nyonya ngami. Itu karena kita hanya memandang sholat saja kebaikan. Akhirnya yang kebaikan lainnya kita abaikan. Padahal kalau kita tidak mengabaikan kebaikan yang kecil, kita hati-hati masuk masjid, jangan sampai nginjak sendal orang. Itu kecil loh Pak. Tapi bisa jadi itu yang buat kita masuk surga. Jangan ditendang sendal orang, jangan pisahkan dia satu dengan yang lainnya. Kasihan dia berpisah. Ya sudah, sendal yang mungkin awalnya menghadap ke dalam, kita atur kemudian kita balik menghadap keluar. Hingga orang keluar dari masjid langsung dia pakai sendalnya dengan nyaman. Bisa jadi itu yang buat kita masuk surga. Ke masjid kemudian kita melihat keran air terbuka, airnya mubazir kalau tidak ditutup, dengan ringan tangan kita kemudian menutup keran itu. Bisa menghemat listrik, bisa menghemat air di masjid. Mungkin itu yang buat kita masuk surga. Kita ke masjid kemudian lihat masjid kurang bersih, ngambil sapu, nyapu dikit masjid. Bisa jadi itu yang buat kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa seorang pelacur bisa masuk surga? Hanya karena memberi minum seekor anjing.
remeh sekali urusan itu. Remeh sekali. Kurang apa dosa seorang pelacur, tapi bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau memberi minum seekor anjing saja bisa masuk surga, apalagi nginjuk minum ustaz. Itu surkonia. Surkonia. Aku dari tadi nunggu mana minum. Nahan batu dari tadi. Sudah, dah usah Mas Holik, dah usah. Aku ngerti sampean, sudah sampean syuting saja itu lebih penting. Ini untuk sponsor kita ini. Aku sampai sekarang diundang ke Jambi apa? Karena syuting sampean ini. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, artinya kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Makanya mungkin panjenengan pernah dengar dan aku pernah berapa kali sampaikan, Imam Al-Ghazali itu masuk surga. Ketika beliau wafat, ada seorang syekh bertanya kepada beliau, wahai syekh, apa yang membuat engkau dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali menjawab, yang membuat aku masuk surga diantaranya adalah ketika aku menulis, tinta yang buat aku menulis dihinggapi seekor lalat. Aku tidak mengusir lalat itu minum tinta sampai dia kenyang terbang dengan sendirinya. Kalau ngasih lalat saja minum tinta bisa masuk surga. Ngenyuk lalat makan bisa masuk surga. Apalagi ngenyuk makan sebanyak ini. Insya Allah lah. Amin ya Rabbal. Pahala untuk almarhumah insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Suatu saat Umar bin Khattab itu ketika beliau wafat, ada yang meriwayatkan putra beliau, ada yang meriwayatkan yang lain bermimpi, kemudian ditanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, yang membuat engkau masuk surga apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, di antara yang membuat aku masuk surga adalah suatu saat aku berjalan di suatu jalan, di pinggir jalan aku melihat ada seorang anak kecil, kemudian dia menggenggam burung pipit yang kecil itu, dan kelihatannya burung pipit itu tersiksa. Maka melihat kondisi dan fenomena itu, aku dekati anak kecil itu, kemudian aku beli burung pipit itu, kemudian aku bebaskan burung pipit itu. Itulah yang buat masuk surga. Bayangkanlah, bebaskan burung bisa buat masuk surga. Makanya yang masih ngingon-ngingon burung, lepaskanlah burung itu. Lepaskanlah burung itu. Lepaskanlah burung itu. Iya salah. Allahu Akbar. Dari tadi aku nyinggung serius nih ya kau. Kalau masih ada yang ngingon-ngingon burung, dia lepaskanlah. Ada yang ngomong, tat burung murai, tat mahal, tat burung murai, tat. Melepas burung pipit masuk surga, apalagi melepas burung murai. Ada, lepaskanlah, bawa ke rumahku. Allahu Akbar. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Inilah kadang-kadang kita memandang kebaikan itu begitu berat. Padahal kebaikan itu kadang-kadang begitu ringan dan remeh. Dan itulah kadang-kadang yang menggiring kita masuk ke surga Allah Subhanahu. Jangan pandang sulit berbuat baik. Banyak kesempatan berbuat baik itu. Jangan cuma kita mandang baik itu pergi haji ke Mekah, bagus memang iya. Sholat, khusyuk, berapa rakaat, iya bagus itu, memang iya. Tapi dibalik itu semuanya, selain itu banyak kebaikan ini. Banyak kebaikan ini. Peluang berbuat dosa saja banyak, apalagi peluang berbuat baik. Enggak apa betul? Iya apa iya? Apa ya? Banyak sekali berbuat baik itu. Kesempatannya banyak sekali. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Dem tobatlah. Dem tobat lah tuwe. Sudah malah tuwe dem tobat. Dem malah tuwe jangan nemani ke pejoget dengan biduan.
Sadarlah, sadarlah. Malu dengan cucung, cucung lawannya. Kita ni kadang-kadang terbalik nian. Bila zaman bila nek nange, wah senang nian. Tengok cucung baca joget. Alhamdulillah cucung kalau baca joget lah besok cucung. Nah mereka terbalik, cucungnya tepuk tangan. Nek nang lah baca joget. Ya sudahlah, kesempatan hidup ini sebentar. Sudah, mumpung masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk berbuat baik. Mencari bekal kebaikan sebanyak-banyaknya. Insya Allah itulah yang akan dibawa mati. Amin ya rabbal. Duit yang di bank tidak pernah dibawa mati. Duit yang dibawa lipatan kain tidak pernah dibawa mati. Duit yang dilipat-lipat kecil-kecil dilipat, dimasuk ke dalam ikat pinggang, dibawa mati. Kalau kita mati dicari wong dalam ikatan pinggang tuh. Dan sudahlah, yang kita bawa mati itu, yang kita bawa ke masjid masuk kotak amal 10.000, 5.000. Tapi itulah kalau urusan agama berat sekali, berat sekali. Kalau urusan dunia itu begitu ringan tanpa beban, tanpa beban. Tapi kalau urusan agama berat sekali. Bawa duit 10.000 itu ke masjid itu berat ya. Berapa warung yang disinggahi nukar duit 10.000? Ya salam. Nukar duit, ditukarnya 1.000 puluh ditukar. Masuk kotak amal duit 1.000 itu gemiti tangannya gemetan. Surganya ini surga. Mau masuk surga. Begitulah manusia ini. Kalau sudah dihadapkan dengan agama itu susah sekali. Kalau dengar ceramah, kalau dengar pengajian, alergi sekali. Seakan-akan antipati benar dengan agama. Padahal dia dilahirkan dengan urusan agama, tata cara agama. Mati dia juga dirawat dengan tata cara agama. Bayangkan ketika kita lahir diazankan telinga kanan, komat telinga kiri. Gini apa betul? Iya boyo. Oh boyo. Sampean ingat diazankan itu? Dah. Hebat sampean kalau ingat. Diazankan telinga kanan, komat telinga kiri. Bayangkan ketika kita dilahirkan, kita diazankan tanpa sholat. Ketika kita mati, kita disolatkan tanpa azan. Pernahkah kita berpikir selama ini? Mungkin kita belum nyambung. Ketika kita lahir, kita diazankan tanpa sholat. Ketika kita mati, kita disolatkan tanpa azan. Filosofi yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, ke dunia ini, disambut dengan kalimat-kalimat tauhid berupa suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Hayya 'alas shalah. Artinya baru kita lahir ke muka bumi ini diingatkan, wahai anakku. Yang azan itu kan bapaknya. Bapaknya. Iya. Iya, makanya belajar azan itu. Belajar azan itu. Walaupun dia azan di masjid, azan di telinga anak jadilah. Jadilah. Tidak usah dulu azan di masjid kalau udah pede. Yo azan di telinga anak jadilah. Alhamdulillah pernah azan. Walaupun tidak pernah azan di masjid. Ini jangankan di masjid, di telinga anak ini juru orang lain. Lah anak kawan apa anak uang? Azan lah telinga anak, azan. Nah, kenapa? Karena ketika kita baru dilahirkan, kita sudah diingatkan kalimat tauhid, kalimat tauhid. Untuk kita jangan lupa bahwa hidup ini harus ibadah. Ibadah, ibadah, isi dengan ibadah, isi dengan ibadah. Hayya 'alas shalah, salatlah. Salatlah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati, kita disolatkan tanpa azan. Kenapa? Karena memang kalau kita mati tidak perlu lagi diingatkan untuk diajak solat. Cagi, ya cagi. Dah cagi, nak sembahyang dah cagi. Ya, ada orang yang bisa solat sudah mati, enggak ada sudah. Nah makanya disolatkan langsung dia tanpa azan. Nah makanya sekali-kali ke masjid lah, ke masjid. Masjid sih kak di mana? Banyak. Banyak.
Apalagi masjid banyak. Masjid banyak, kadang-kadang tak tahu siko, beda tahu di mana masjid. Ya cacam salam, ya Allah. Ui mamang. Selama dia hidup di lingkungan ini, tak tahu di mana daman masjid. Ya salam. Ada orang nanya di mana masjid Sika? Taman Lame itu situ. Kan Lamina. Ya Allah. Ui mamang azan dak semayang apa lagi? Semayang. Kalau memang belum sempat ke masjid, sholatlah di rumah. Sholatlah di rumah. Karena memang hidup ini bagaimanapun kita harus ibadah kepada Allah. Kalau kita hanya untuk cari uang, cari makan, hidup berkeluarga, punya anak, kata Buya Hamka, apa bedanya dengan yang ada di hutan? Ada bedanya. Yang membedakan kita itu ibadah. Ada orang beralasan, ada orang kaya, dia beralasan sibuk ngurus harta, lupa ibadah. Ada orang miskin beralasan, dia tidak bisa ibadah karena dituntut untuk mencari kehidupan yang susah payah. Ada orang jadi karyawan, dia beralasan, aku ini bawahan, susah sekali meluangkan waktu untuk ibadah karena tuntutan oleh atasan harus bekerja keras. Ada orang sakit beralasan, aku ini sakit gak bisa apa-apa, kena air saja aku tidak tahan. Ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya beralasan tidak bisa ibadah karena sibuk dengan hartanya. Sibuk dia pagi, siang, malam menjaga hartanya. Dia sibuk ngurus hartanya, ngurus kebun di Sika, ngurus kontrakan di situ, ngurus bedeng di situ, ngurus harta yang di situ, tidak sempat ibadah. Allah bantah langsung terang-terangan. Bagaimana Allah bantah? Nabi Sulaiman kaya raya luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Nabi Sulaiman itu rakyatnya bukan cuma manusia, jin. Kekuasaannya luar biasa Nabi Sulaiman. Tapi dia masih sempat ibadah kepada Allah. Nah kita kadang-kadang baru jadi ketua RT, tidak sempat semayang. Bukan ada ketua RT. Aku kira dati RT. Sadosun dirotat. Allahu Akbar, ya Allah. Tapi kalau ketua RT ini aku yakin dia istiqomah ke masjid, dia istiqomah sholat. Amin ya Rabbal. Nabi Sulaiman kekuasaannya luar biasa. Kita kekuasaan kita dibanding dengan kekuasaan Nabi Sulaiman gak ada apa-apanya. Nabi Sulaiman masih sempat sujud kepada Allah. Kita seluas apa kekuasaan kita? Sesibuk apa kita mengatur harta benda kekayaan kita? Nabi Sulaiman masih sempat ibadah kepada Allah. Kita belum ada apa-apa, sudah gak sempat sholat. Sungguh terlalu. Ayo, tapi aku yakin ketua RT ini insya Allah. Insya Allah. Potongannya beda ketua RT. Aku jenguk sekilas ahli surga beliau. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ada orang miskin, alasannya nggak bisa ibadah, nggak sempat sholat karena bekerja luar biasa, peras keringat, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, tidak keruan nyari hidup, mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga ini. Wah, alasannya nggak sempat, kan mana sempat aku sholat. Aku ini susah payah ini, lihat aja kehidupan aku ini gak ada apa-apanya. Ya Allah, susah aku nih, mana sempat aku sholat. Allah bantah langsung terang-terangan. Bagaimana Allah membantah alasan argumen ini? Allah bantah dengan mengutus Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kurang apa miskin Nabi Isa? Bapak saja tidak punya, bapak tidak punya, istri tidak punya. Nabi Isa alaihissalam, bahkan diriwayatkan Nabi Isa itu pakaiannya cuma melekat di badan saja. Nabi Isa miskin yang seperti itu masih sempat sujud kepada Allah. Kita ini semiskin apa? Zaman sekarang gak ada lagi orang yang benar-benar miskin itu. Lihat saja rumah-rumah yang miskin ditempel, keluarga miskin, di dalamnya pasti ada HP minimal. Semiskin-miskin orang sekarang, lihat rumah ditempel, keluarga miskin, mesti kadang-kadang mesti di dalamnya ada sepeda motor. Mungkin apa boten? Jadi yang benar-benar miskin gak ada lagi zaman sekarang.
Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau miskin, benar-benar miskin Pak, makan gadung Pak. Makan gadung. Pernah ingat gadung? Ah, karena lupa, bukti tidak miskin. Aku ingat. Gadung Pak, makan gadung Pak, makan tiwul Pak. Makan tiwul Pak, saking miskinnya. Sepeda motor, bagaimana sepeda motor Pak? Sepeda pancal saja jarang kelihatan. Sekarang orang semiskin-miskin ada TV di rumah Pak. Dulu mana ada TV Pak? Satu kampung TV hitam putih. TV hitam putih, TV satu itu, nah beratus-ratus mata melihat TV satu kecil itu. Nah nonton cerita akhir pekan. Nah melotot mata, dak keruan mano tangan mano kaki. Masih menikmati hidup. Zaman sekarang nggak ada lagi orang semiskin-miskin. Zaman sekarang masih tetap, insya Allah masih tetap mampu. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah kayakan kita semua lahir batin. Amin ya robbal alamin. Tidak ada alasan untuk tidak ibadah. Orang dulu miskin-miskin masih sholat. Masih sholat orang. Banyak orang dulu miskin gak punya apa-apa, tapi dia masih sholat. Sempat ke masjid, anak-anaknya ngaji, lakinya baik, bininya baik, dengan orang baik. Orang lama. Nah kita kadang-kadang beralasan tidak punya, kadang-kadang gak sempat sholat. Nauzubillahi min dzalik. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, ada orang beralasan, aku ini bawahan, aku ini karyawan, aku bekerja dengan orang, susah sekali untuk ngatur waktu. Di tempat kami bekerja itu batas waktu istirahatnya diperketat luar biasa. Untuk sholat sulit sekali mendapat izin dari atasan. Allah bantah langsung terang-terangan. Bagaimana Allah bantah? Allah utus Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf seorang budak. Bayangkan Nabi Yusuf berprinsip, daripada aku dikekang untuk tidak bisa ibadah kepada Allah, lebih baik aku dipenjara sekalian, tapi aku masih ibadah kepada Allah, masih sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang karyawan masih senang kita, masih banyak ini pemasukan kita, masih tidak sempat sholat lagi, banyak alasan. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Kalau memang perlu, kalau memang jika itu dibutuhkan, kalau memang benar-benar untuk ibadah, ya Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku resign dari pekerjaan ini. Daripada aku tidak bisa ibadah kepadamu ya Allah, aku makan dari makanan yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik, aku lupa kepadamu, tidak pernah sujud kepadamu. Ya Allah, bismillah, aku resign dari pekerjaan ini ya Allah. Engkau maha memberi rezeki ya Allah, Engkau maha mengatur ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah, bismillah, resign. Kalau kita yakin, kenapa? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Siapa yang mau berhijrah, mengubah diri, pindah rumah, pindah tempat kerja, Allah, bumi Allah ini sangat luas, rezeki Allah sangat banyak. Tapi kalau kita yakin, nah yang jadi masalah kita tidak yakin. Kalau tidak yakin, kacau balau. Nak kawin mendak yakin, tidak jadi. Harus yakin, insya Allah. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Yang terakhir, ada orang beralasan tidak bisa ibadah kepada Allah. Alasannya apa? Sakit. Wah, dan aku dah baca sembahyang apa? Sakit gigi. Apa kaitannya dengan sakit gigi? Wudhu dah kena gigi. Kumur-kumur itu sunnah. Sakit gigi saja tidak bisa sholat. Gak bisa dia sholat, gak mau dia sholat. Tadi aku dah sembahyang apa? Pala bening dan dah sembahyang aku. Ada yang lagi sakit. Ngapa dah sembahyang? Sakit apa? Sakit hati. Ada sembahyang dia. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Allah bantah langsung. Bagaimana Allah membantah alasan argumen orang yang sakit tidak mau ibadah? Allah utus Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya luar biasa, menjijikkan. Sampai-sampai ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh keluarga, harta benda habis, terkuras, habis, terpuruk luar biasa. Jatuh sejatuh-jatuhnya Nabi Ayub alaihissalam.
Bayangkan ketika dia mau sholat berwudu, ulat yang ada di tangan, ngapunten, mohon maaf ini, ulat yang ada di tangan, dia lepas terlebih dahulu. Lepas dulu yo, sebentar. Wudu, semayang. Selesai semayang, diambil lagi ulat tuh, balik lagi ya, makanlah sepuas-puasnya. Nabi Ayub alaihissalam. Kurang apa sakitnya? Tapi Nabi Ayub masih sempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk baring, kalau baring pun susah pakai isyarat mata. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengertian. Wallahu a'lam bishawab. Intinya mari kita sama-sama untuk mencari bekal menuju kampung halaman kita yang sebenarnya akhirat, karena hidup ini tidak akan pernah berlangsung lama. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rampungkan biar tidak miskomunikasi. Yang kedua, di dalam kitab Zabur disebutkan orang yang berakal itu dia selalu saja wa mu'natin lima asin, dia selalu bekerja keras dalam hidupnya. Ibadah iya, kerja keras iya. Orang ini orang berakal. Kemudian yang ketiga, orang yang berakal itu disebutkan di dalam kitab Zabur itu wa talaba ladzatin bihalalin, dia selalu mencari kenikmatan dalam hidup dengan cara yang halal. Cara halal. Banyak kenikmatan dengan cara yang halal. Kadang-kadang justru yang haram itu yang susah. Yang haram itu butuh modal. Butuh modal. Tapi yang halal kadang-kadang tanpa modal. Maka hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, tinggal kita mau berpikir dengan kehidupan yang sementara ini, mari kita sama-sama membekali diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita yakin almarhumah adalah hamba Allah yang husnul khotimah. Perjuangan almarhumah selama 48 tahun sudah barang tentu banyak sekali. Membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, mengabdi kepada keluarga, berhubungan dengan tetangga dengan cara-cara yang baik, itu semuanya adalah amalan-amalan kebaikan. Insya Allah menjadi pelantara almarhumah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan, mohon dimaafkan, ngapunten. Terutama kepada Pak RT yang disebut malam hari. Aku doakan sampean mudah-mudahan sehat dan panjang umur untuk bayi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.